yaitu berusaha menjalankan Islam di atas sunnah. Namun ana merasakan kadang dihinggapi rasa tidak ikhlas terus dalam ibadah. Contoh dalam sholat, baca Quran, bagaimana cara menghilangkan ini Ustaz? Karena ini menyebabkan ana kadang malas lagi beribadah. Karena amalan tidak ikhlas itu jadi dosa. Jadi dosakah ana Ustaz? Mohon nasihatnya. Jamaah, ketika antum hijrah, antum jadi orang baik. Setan yang godain antum lain, ganti udah. Kalau dulu ngajak antum maksiat, sekarang nggak ngajak antum maksiat. Mau diajak maksiat nggak mau antum. Maunya ke masjid, kata setan, yuk bismillah ke masjid. Antum maunya ke masjid, kata dia. Nah, tapi di masjid dia godain. Masya Allah, lihat. Ada calon mertua tuh di sana. Masya Allah. Allahu Akbar, apalagi jadi imam. Yang biasa baca kulhu langsung Al-Baqarah. Itu godaan terjadi ya, godaan itu ada. Godaan keikhlasan ini memang buat orang yang udah hijrah. Maka antum harus berjuang. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ma'alajtu syai'an ashadda ala nafsi min niyati. Aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Antum jangan pikir kalau sudah jadi ustadz tuh Masya Allah enak ya jadi ustadz ya. Nggak ada yang godain. Itu setannya juga kelas ustadz juga. Doktor juga setannya. Yang godain, naam jamaah. Sesuai. Maka antum harus berjuang. Bagaimana sekarang berjuang? Jangan ikutin bisikan setan. Kalau setan mengatakan antum mau sedekah 100.000, ya antum kayaknya riak 100.000. Ahsan 2.000. Antum taruh 200.000. Antum taruh 200.000. Biar setan yang lihat. Ente apa sih? Antum taruh 200.000 jangan. Betul. Para ulama menyebutkan itu. Artinya paksa. Kalau setan memang mau godain antum. Antum sholat mau 2 rakaat, setan, oh antum mau sholatnya bagus. Anda mau sholat 4 rakaat. Bukan buat engkau setan. Tapi buat Allah SWT. Dan ketahuilah bahwasanya pujian orang itu nggak ada gunanya. Andai kata seluruh masjid ini memuji antum, itu tidak akan mengangkat derajat antum. Kalau ternyata antum tidak dipuji sama Allah SWT. Terus apa gunanya kita? Orang nggak ikhlas itu cari 2. Dunia atau pujian. Yang dua-duanya ini dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa minta sama manusia? Kadang-kala kita ibadah supaya dapat fulus banyak ya. Atasan melihat supaya naik pangkat. Yang bisa mengangkat pangkat antum dan menurunkan pangkat antum itu Allah Azza wa Jalla. Bukan bos antum. Antum baca firman Allah, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa antum berharap sama manusia? Jadi kalau mau riak sama Allah. Riak sama Allah. Salat malam antum pakai baju bagus ya. Sebagian ulama itu Masya Allah. Kalau mau salat malam dia beli baju khusus buat salat malam. Aku kepingin ya Allah berjumpa sama engkau pakai yang paling bagus ya Allah. Subhanallah. Maka antum harus perangi. Dan minta tolong sama Allah. Di antara doa yang diriwayatkan dari Umar atau dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum. Mereka berdoa mengatakan Allahumma ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan semua amalku itu amal soleh dan jadikan semuanya itu ikhlas untuk engkau ya Allah, dan jangan jadikan di dalamnya ada bagian untuk siapapun. Minta doa sama Allah SWT. Barakallahu fikum. Bismillah Ustaz. Dulu beberapa tahun lalu
ketika sebelum hijrah, dunia dibukakan untuk saya. Seperti banyak uang dan dihormati orang lain. Setelah hijrah, saya jadi lebih banyak takut melanggar syariat Islam. Jadi saya tinggalin semua yang haram dan syubhat. Tapi hidup saya sekarang susah dan sering merasa direndahkan orang lain. Suka terbesit dalam hati saya ketika melihat orang lain, enak ya mereka jauh dari agama. Tapi dunia dibukakan untuk mereka. Bagaimana solusinya Ustaz agar terhindar dari pemikiran seperti itu? Dan doakan saya semoga bisa istiqomah sampai meninggal dunia. Jamaah, dunia mana yang antum inginkan dari orang lain? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dia dan dunia dia. Dunia mana yang bikin antum ingin seperti dia lagi? Dia punya mobil, dia punya rumah, dia terhormat. Wallahi 2 rakaat sebelum subuh yang antum kerjakan khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Cuma kembali bagaimana kita memandang dunia. Kita ini kadangkala handphone kita. Antum itu pemilik handphone apa handphone itu pemilik antum? Jamaah, antum pemilik handphone apa handphone itu pemilik antum? Kebanyakan orang itu dimiliki handphone. Untuk matikan handphonenya nggak berani. Jangan nanti ada bisnis apa ini tuh loh. Ini milik siapa handphone? Milik antum kan? Matikan selesai. Ada yang nggak berani jemaah. Tidur handphonenya hidup terus. Kenapa antum? Enggak saat. Kadang-kala ada rezeki lah. Harus ada rezeki masuk. Iya. Makanya Rasul SAW sering mengingatkan para sahabat. Betul, perasaan itu tergoda dengan dunia. Betul jemaah. Karena kehidupan dunia itu mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Iya. Sehingga orang tertipu. Seringkali Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat. Ya. Pernah suatu hari ada sahabat yang kedatangan sutra. Nabi SAW dapat sutra, dapat hadiah ya. Ada sutra yang sahabat itu bajunya kasar-kasar semua aja. Ketika pegang sutra itu mereka semua takjub. Ana sampai hari ini belum pernah menyentuh sutra. Ana nggak tahu gimana lembutnya sutra. Tapi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takjub dengan lembutnya sutra itu. Ketika Nabi melihat para sahabat takjub dengan urusan dunia ini, apa kata Nabi SAW? La manadilu Sa'ad bin Mu'ad fil jannah alyanu min hal. Kalian tahu, yang namanya sapu tangannya Sa'ad bin Mu'ad di surga, itu lebih lembut daripada yang kalian pegang. Itu para sahabat sadar. Jangan sampai tergoda dengan dunia yang hanya mata'un qalil. Ketika para sahabat melihat Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon untuk mengambilkan siwak buat Nabi SAW. Kemudian ada angin yang bertiup yang menyingkap betisnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kurus, orang kecil. Penampilannya tidak indah. Orang kan kalau melihat orang indah, Masya Allah, senang ya. Ini Abdullah bin Mas'ud kecil, kurus, diketawain sama para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, mimma tabhaku. Apa yang kalian tertawakan? Apa yang kalian tertawakan? Sahabat mengatakan, min diqqati saqai ya Rasulullah, dari kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Ini orang sudah menilai orang lain dengan penampilan, dengan fisik. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Lahuma fil mizan asqalu min Uhud. Kalian tahu, 2 betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kelak di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kita itu menilai manusia dengan penampilan. Ada sahabat Nabi namanya Dhahhak. Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Makananmu apa? Kata Dhahhak,
Al-lahmu wal laban, daging sama susu. Lalu ditanya sama saya, "Thumma ila madza yasir?" Terus keluarnya jadi apa nanti? Kata Dhahhak, "Ila ma qad alimta ya Rasulullah." Kepada yang engkau sudah tahu Rasulullah SAW. Jadi kotoran. Engkau tahu dunia itu lebih hina daripada kotoran. Bayangkan jemaah. Oke, dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Antum cari dunia untuk akhirat. Silahkan. Jangan sampai alhaakumut takatsur. Sibuk numpuk dunia. Jangan sampai. Jadi ketika antum berpikir ngelihat orang ini, ya Allah enak ya kalau orang jauh dari agama. Nggak enak jemaah. Antum berpikir enak. Nanti malam kita ada kajian judulnya semua lelah. Semua lelah. Jangan antum pikirkan orang yang sibuk dengan dunianya tidak lelah. Mereka pun lelah. Kadangkala kelelahan batin mereka jauh lebih dahsyat daripada kenikmatan yang mereka pakai, yang mereka tumpangi. Cuma antum tolong lihat dunia dengan kacamata yang benar, sehingga tidak berpikir untuk kembali ke sana.